Jangan sampai hidup yang hanya sekali ini berantakan. Uripe sepisan rusak. Kenapa kok hidup kita rusak? Pikirannya tidak berkembang dan kacau. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masuk ke sesi terakhir filsafat moral. Setelah dari Barat, dari Islam, malam ini kita sampai ke Jawa. Ya karena saya orang Jawa, ngertinya referensi-referensi Jawa. Sebenarnya akan sangat bagus kalau di antara teman-teman ada yang sekali-sekali volunteer untuk ngisi di sini filsafat sesuai daerahnya masing-masing. Yang tidak harus Jawa. Ya kan lebih pas putra daerah sendiri yang menyampaikan. Nanti saya mendampingi jadi pendengar tidak apa-apa. Sekali-sekali biar nggak saya terus. Gantian. Saya juga ingin ngerti. Pasti banyak mutiara-mutiara, khazanah-khazanah, wawasan-wawasan, hikmah-hikmah dari daerah selain Jawa. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ya monggo. Ngaji filsafat ini kan ibaratnya kayak makan gado-gado. Kalau tidak suka lontongnya, ya lontongnya disingkirkan. Tidak suka tahunya, ya tahunya disingkirkan. Tidak suka kolnya, ya kolnya disingkirkan, kan gitu. Jadi ada yang cocok, ada yang tidak cocok, tidak masalah. Wong ini kan kita memulung hikmah itu kan sesuai kehidupan, sesuai historisitas kita masing-masing. Ada yang kalau belajar Jawa-Jawa ngantuk, bosen. Belajar Barat bergairah. Ada yang kalau belajar Barat tidak suka, tapi belajar Jawa tersentuh. Pokoknya carilah dari semua jalur yang membuatmu tersentuh, kemudian hidupmu jadi lebih baik. Caranya begitu. Tidak harus melihat bungkusnya, atributnya, apakah itu Jawa, Islam, atau Barat. Karena sumbernya hikmah pasti hanya satu, yaitu Allah. Oke, bismillah. Kita ketemu beliau malam hari ini. Mangkunegoro kaping sekawan. Mangkunegoro 4. Saya tidak harus cerita. Cuma beliau ini memang hidupnya di era ketika kesusastraan Jawa ada pada era puncaknya. Tahun-tahun 1750-an sekian. Kalau dihitung-hitung sekitar 120-an tahun. Sastra Jawa luar biasa yang nanti dipungkasi dengan Ronggowarsito dan Mangkunegoro sekawan ini. Nanti ada Yosodipuro I, Yosodipuro II, dan seterusnya. Itu era-era renaisannya sastra Jawa. Ya, harusnya ada penerusnya. Cuma tema-tema semacam ini kelihatannya bagi anak-anak muda tidak menarik. Lebih menarik Korea apa tema-tema ya medsos. Oke.
Kitabnya hari ini kita angkat Wedotomo. Ini istilahnya pakai Wedo, tapi tidak harus diasosiasikan dengan Hindu. Meskipun memang kitab sucinya Hindu itu Weda. Wedo itu nanti satu akar kata. Kalau di dalam bahasa Inggris ada wit, kecerdasan. Atau dalam bahasa Latin mungkin berhubungan dengan istilah vision. Bahasa aslinya Sangsekerta artinya ajaran. Jadi Wedotomo itu ajaran-ajaran utama. Jadi ini ditulis oleh Mangkunegara IV yang lahir 1811. Nanti beliau meninggalnya 1881. Mangkunegara itu pecahannya Kasunanan. Setelah Mataram dipecah dua di perjanjian Giyanti, nanti Surakarta, Solo pecah lagi jadi Mangkunegara, itu perjanjian Solo III. Nah ini yang keempat, berarti masih raja keturunan yang keempat. Sampai hari ini kan masih hidup Mangkunegaranya. Ya kalau mau main-main silahkan. Kalau di Jogja kan Pakualaman pecahannya. Jadi kerajaan Mataram itu pecah-pecah ya setelah Belanda masuk. Strateginya memang begitu. Oke, tapi lepas dari politik, Sri Mangkunegara kaping sekawan ini labelnya Satrio Pinandito. Satrio Pinandito itu ya kesatria, wong dia raja, tapi sekaligus pendeta. Ini kayak kalau istilahnya Plato mungkin raja filosof. Kalau di wayang itu ada Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa itu raja, setelah jadi raja selesai terus dia jadi begawan. Begawan itu ya kayak filosof hari ini. Oke, itu Mangkunegara. Bismillah, langsung saja biar pengantarnya nggak panjang-panjang. Kita langsung buka kitab Wedotomo. Itu artinya bentuknya serat, isinya ajaran, tapi tidak semua ajaran keutamaan. Pasti isinya etika atau moral. Modelnya tembang. Jadi harusnya hari ini isinya nembang. Cuma daripada ngantukmu hilang gara-gara saya nembang, mending saya ndak usah nembang. Kalau ada yang bisa mau copatan, guru lagunya sudah pas. Wedotomo biasa dilakukan orang. Nanti kalian ketemu banyak istilah-istilah Jawa yang sering dilakukan orang. Baitnya sekitar 100. Jadi 100 bait puisi. Dalam 5 lagu, Pangkur, Sinom, Pocong, Gambuh, Kinanti. Istimewanya Jawa, setiap istilah, setiap nama punya filosofi. Kapan-kapan kita belajar, atau kalau ada orang lain yang ahli, kita besok adakan ngaji filsafat kejawen khusus. Atau daerah lain juga butuh, ya mungkin ada filsafat apalagi. Filsafat itu kaya dan tidak harus saya. Syukur-syukur dalam waktu 7 malam itu di sini tiap hari ada ngaji filsafat, ngaji apa ngono. Ben tak mirip bangkrut go ngasih teh sama kopi. Oke, ya karena memang kebangkitan kita itu kuncinya di sains, di ilmu, di luasnya wawasan. Jalur yang lain tidak terbukti dalam peradaban. Peradaban itu selalu yang menang yang menguasai sains. Apakah Barat, apakah Islam? Oke, bismillah. Itu kalimat pembuka.
Saya bacakan beberapa, bacanya saya lurus, tidak pakai tembang. Apalagi TOEFL Jawa saya jelek, jadi mohon dimaklumi kalau ternyata tidak terap. Atau yang ahli-ahli kejawen, ya mbok saya diajari cara nembangnya atau cara bacanya yang pas. Saya baca terjemahannya. Oke, jadi mingkar mingkuring angkara. Kitab Wedotomo ini disusun untuk mingkuri angkara, untuk menghindarkan diri dari angkara murka. Tidak ada orang yang suka angkara murka. Bahkan orang yang melakukan angkara murka itu kadang-kadang dia tidak sadar kalau dia melakukan angkara murka. Hitler itu waktu melakukan pembantaian habis-habisan, dia tidak merasa kalau dia angkara murka. Dia merasa sedang menegakkan kejayaan bangsanya. Maka di serat ini ditegaskan sejak awal bahwa kita butuh pedoman untuk menghindari angkara murka, menghindari kejelekan, menghindari kejahatan. Tidak menanggulangi. Kalau menanggulangi itu bahaya. Menanggulangi itu berarti kita harus ngalami dulu kejahatan itu dan efeknya besar. Maka ayo dipingkuri dulu. Kita cegah. Sebab ingin mendidik putra akarono karenan mardisiwi. Berarti ini mendidik putra-putra kita untuk menghindar dari kejahatan, kejelekan. Sinawung resmine kidung dalam bentuk keindahan syair. Sinubo sinukarto dihias agar tampak indah. Menasehati, ngasih tahu kebaikan itu indah. Maka mengasih tahunya juga harus dengan jalan yang indah. Jangan sampai orang lari dari kebaikan hanya gara-gara kita salah caranya ngasih tahu. Orangnya mangkel duluan, marah duluan. Karena kita menyampaikannya tidak indah. Kadang lihat wajahnya aja kita sudah males. Apalagi mendengarkan suaranya. Apalagi nyampe ke pesannya. Maka lakukan dengan indah. Kenapa? Karena yang disentuh adalah jiwa. Agar menumbuhkan jiwa dan ilmu yang luhur. Yang berlaku di tanah Jawa. Kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageming aji. Agama itu adalah pegangannya raja, atau agama itu adalah baju kemuliaan. Agama adalah patokannya, pegangannya seorang pemimpin. Agama adalah titian untuk menuju aji kemuliaan. Jadi kalimat-kalimat pembuka itu menunjukkan yang pertama, kitab ini menghindari angkara murka, untuk mendidik anak-anak dalam bentuk syair agar jiwanya tersentuh sehingga melahirkan ilmu yang luhur bermanfaat untuk tanah Jawa dan berpedoman pada agama. Jadi Wedotomo itu syarat dengan nilai-nilai religius meskipun tidak formal agama. Kalau kamu cari ayat sama hadisnya tidak ketemu. Bagi yang nyari, wah kita sudah punya Quran kok, kita sudah punya hadis, ngapain tak buka-buka. Itu kan selalu ada yang begitu. Iya, cuma tersentuhnya jiwa itu jalurnya banyak. Kadang-kadang kita itu yang tiap hari sudah baca Quran, tiap hari baca hadis. Mungkin karena saking ngapale, tidak tersentuh. Justru tersentuh ketika kita jalan-jalan. Menjelajahi khazanah yang lain. Kadang-kadang kita tersentuh,
Ah iya ya, berarti ini baik, sama kayak Al-Quran. Tapi membaca Quran sendiri ndak tergetar kita. Karena mungkin ya itu tadi, kadang-kadang karena sudah terlalu akrab, terlalu biasa. Jadi kan kita sering, yo lihat Qurannya. Tapi yo iya sih, bener, ndak ada yang salah yang diomongkan. Cuma jiwa kita ini kadang butuh sentuhan yang berbeda untuk menggugah. Kalau tiap hari digugah hal yang sama kan lama-lama tidak tergugah. Kalian menyalakan waker kalau pagi itu, pertama nyala kaget mesti. Terus cepat-cepat dimatikan, terus tidur lagi. Mungkin lama-lama waker ini berbunyi, kalian tidak bangun. Besok-besok sudah ala, wis ngerti. Melek-melek dikit ala waker, tidak masalah. Masih jam 3, mesti gitu. Sentuhannya beda, mungkin perlu strategi yang lain untuk bangun. Nah, ada itu kepandaiannya para ulama zaman dulu, termasuk para sastrawan, para penyair. Jadi mereka menggunakan multimedia, bukan multimedia kayak hari ini. Kalau hari ini kan medsos, multimedianya. Kalau dulu ya syair, tembang, serat, itu nilai-nilainya sangat religius, tanpa harus menyebut ada Qur'annya apa ada hadisnya. Tapi sudah sangat Qur'ani dan sudah sangat hadis, sangat cocok dengan sunnah. Oke, pembukaannya itu. Targetnya kemana? Olah rasa, olah rasa, olah rohani. Jadi nanti di bait-bait selanjutnya disebutkan apa sih tujuan kita dengan nulis kitab ini untuk angulah lantiping kolbu. Itu tugas nomor 1. Mempertajam rasa. Terus kalau sudah rasanya tajam, dipraktekkan. Prakteknya apa? Bengkas kahardaning driya supaya dadya utami. Menyingkirkan hawa nafsu terus jadi manusia yang utama, yang berbudi luhur. Tan mikani rasa, bukan orang yang lemah budinya dan tumpul perasaannya. Jadi perasaan harus dipertajam, olah rasa. Banyak orang pinter tapi tumpul di rasa, lemah budinya. Kemudian karena itu, jadi kalau orang sudah perasaannya tajam, bisa menyingkirkan hawa nafsu, kemudian rasanya tidak tumpul lagi, maka hidupnya jadi indah. Cirinya apa? Wus sengsem reh ngasamun. Terpesona kehidupan rohani. Nah, ini coba dicek kita sendiri ya. Mana yang lebih menarik bagimu? Kejayaan lahiriah atau ketentraman rohani, kebahagiaan rohani. Itu tinggal milih. Kalau kamu kesengsem kehidupan rohani, berarti kamu on the right track. Kesengsem kehidupan rohani itu bukan berarti kehidupan jasmaninya mbok cuekin, enggak. Tapi apapun yang kamu miliki diarahkan untuk ketentraman batin, kehidupan rohania. Kalau kamu sudah masuk ke batin, masuk ke dalam, di sana kamu akan ketemu hakikatnya hidup. Tapi kalau kamu tidak kesengsem dengan yang rohani, gerakanmu mesti keluar. Dan kalau kamu bergerak keluar, kamu mesti yang kamu kejar materi. Dan materi itu tidak akan memuaskan dahagamu, tidak akan ada batasnya. Seneng hari ini, sebentar lagi bisa tidak seneng lagi. Seenak-enaknya kopimu itu, gelas pertama enak, gelas kedua agak biasa sudah. Gelas ketiga sudah tidak enak. Gelas keempat kamu muntah. Materi. Tapi kalau yang kamu kejar nyamannya rohani, mungkin setengah gelas cukup. Sudah tidak usah lagi, selesai. Nah, itu ketentraman
rohaninya. Tapi kalau kamu kuantitas keluar, harus ngambil lagi nih, ambil 2. Kalau enggak 2, yang lain ngambil, rugi aku. Terus itu kan, dan tidak ada batasnya. Ketika kamu ngambil 2, temanmu yang sebelah juga 2. Loh, dia juga 2. Nanti dia, terus aku harus lebih dari yang lain. Nah, perlombaan dunia itu begitu. Maka cirinya, gerakanmu sudah on the right track, kamu kesengsem kehidupan rohani. Kamu jatuh cinta dengan dunia rohani. Itu pentingnya olah rasa. Dan nanti di bait selanjutnya ada istilah orang yang kesengsem dengan dunia rohani itu apa? Dia tidak akan marah, dia akan dengan senang hati meskipun dianggap bodoh. Bungah engaran cubluk, sukeng tias yang den ino, tetap gembira meskipun dihina. Ini berat. Orang yang mengalami kebahagiaan rohani itu dianggap bodoh juga senang-senang aja. Dihina juga gembira-gembira saja. Oh, itu susah. Jangankan dihina, kamu dikomentari agak nyinyir dikit aja kan marahmu luar biasa. Padahal orang maunya ndak ke sana, kamu tafsirkan ke sana. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak kesengsem dengan kebahagiaan rohani. Golek gegeran terus. Nyari masalah terus. Nyari problem. Maka ayo latihan kalau orang Jawa olah rasa. Tidak cuma olah pikir, ya olah pikir itu nanti jadi jembatan untuk menuju olah rasa. Oke, nah kenapa olah pikir itu jembatan olah rasa? Karena jalurnya olah rasa itu tetap ilmu. Tidak ada yang tidak ilmu. Segala kebaikan, kebahagiaan, jalurnya cuma ilmu. Maka kalian tidak boleh bosen-bosen, tidak boleh pelah-peleh di jalur ilmu. Pokoknya tempuh saja semua, ambil semua. Kayak gado-gado tadi, beli saja semua 1 bungkus. Bahwa nanti lontongnya kamu tidak suka, bahwa nanti tahunya kamu nggak suka, gampang. Daripada pas kamu butuh tahu sudah tidak ada. Pas kamu butuh lontongnya tidak ada. Jadi tempuhlah jalan ilmu. Kenapa? Kalau kamu tidak menempuh jalan ilmu, hidupmu akan kacau. Jangan sampai hidup yang hanya sekali ini berantakan. Uripe sepisan rusak. Kenapa kok hidup kita rusak? Nora mulur nalare, pating seluwir. Pikirannya tidak berkembang dan kacau. Kalau orang pikirannya tidak berkembang dan kacau, kadito gua kang sirung. Seperti gua yang gelap. Jadi hidup kita jangan rusak. Karena kalau hidup kita rusak, itu ibarat gua yang gelap. Cirinya hidup rusak apa? Nalarnya tidak berkembang, pikirannya kacau, pating seluwir. Jalan ilmu itu menuntut kita untuk pikirannya tidak pating seluwir. Pikirannya pating seluwir itu isinya banyak tapi tidak jelas. Saya sering ditanya teman, Pak, gimana ya Pak, saya itu baca buku, pas baca paham, setelah baca hilang. Ya kan? Di kepalamu itu pengetahuan banyak tapi pating seluwir. Nalarmu enggak berkembang. Ilmunya tidak nyambung sama kehidupanmu nyata. Ilmunya tidak bisa jadi penerang. Mungkin terlalu jauh. Kayak istilahnya Ghazali ya, ada ilmu yang mubadir. Ilmu yang mubadir itu kamu capek-capek belajar, tapi tidak berbuah ilmu itu, tidak berjalan dalam hidupmu. Kamu sejak SD sampai kuliah hari ini kan wis oke ya, mata pelajaran, mata kuliah itu sudah karu-karuan lah. Kadang ya dibolan baleni. Tapi tidak
Tidak ngefek dalam hidupmu, tidak meningkatkan kualitas hidupmu. Pikirannya pating seluwir, nalare ora mulur. Pikirannya tidak berkembang, ilmunya hanya dihafalkan dan tidak jalan dalam praksis hidupmu. Ketika ilmu tidak bisa mencahayai hidupmu, maka hidup kita seperti goa yang gelap. Goa yang gelap itu mungkin ono isinya emas, mungkin ada isinya sungai yang indah yang kamu bisa mandi di situ, tapi kamu tidak tahu. Padahal kamu luar biasa loh. Itu kenapa pikiranmu tidak berkembang. Itu ada kalimat yang terkenal, yang sering dikutip orang, termasuk beberapa kali saya kutip. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budya pangekese dur angkara. Ilmu itu dapat dicapai dengan laku. Jadi laku di sini tidak selalu diartikan setelah dapat ilmu terus dijalankan. Tapi ketika menempuh ilmu, kamu sudah melakukan laku. Itu di Jawa. Maka penempuh ilmu juga harus ngerti cara suluknya seorang menempuh ilmu. Kalian menempuh ilmu sambil foya-foya, menempuh ilmu sambil seneng-seneng, menempuh ilmu sambil tidak tirakat sama sekali, tidak ada gunanya. Kenapa tadi ilmumu banyak hilang kayak versi Jawa ini? Karena kamu tidak melakukan laku, tidak ada tirakatnya. Jangankan puasa, disuruh sederhana apa adanya, susahnya luar biasa. Pinginnya kamu selalu wow, selalu mewah, selalu lebih. Tidak jadi ilmu. Jadi ketika kamu berjalan menuntut ilmu itu sudah harus ada lakunya. Jadi ada rumus tirakatnya. Itu di Jawa, makanya para sufi itu ada uzlahnya, ada riyadohnya. Kalau tidak ada ininya, kalau tidak mau berkorban, tidak mau sengsara, ya susah. Itu tadi ilmunya hilang. Kamu ingin nyari ilmu sambil tetap seneng-seneng, sambil tetap maksiat sidik-sidik, kalau diingatkan, alah Pak, dosa kecil aja. Wudu aja sudah rontok itu Pak. Ya kan? Jadi ya enggak, kalau enggak laku ya ilmunya enggak kelakon. Ilmu itu kalau enggak kelakon ya ilmunya enggak manfaat untuk hidupmu. Kalau enggak manfaat, dia enggak bisa mencahayaimu. Mungkin ada dalam dirimu, tapi dirimu seperti gua yang gelap. Itu filosofinya orang Jawa. Dan lekase lawan kas. Kas itu kemauan, keinginan. Bahasa Arabnya niat. Diawali dari niat. Maksudnya kas apa? Niat untuk menguatkan, niat untuk olah rasa tadi, niat untuk jadi manusia utama. Berniatlah, lakukan laku, niatlah untuk melakukan keutamaan dan ketulusan budi untuk menaklukkan kejahatan. Jadi hidup kita itu bekalnya ilmu. Cuma ilmu ini tidak ada gunanya kalau tidak diiringi laku. Ilmu yang tidak diiringi laku itu membuat hidup kita berantakan. Karena akal kita tidak berkembang, pikiran kita fragmentaris, pating seluwir, dan hidup kita seperti dalam gua. Mungkin kita pinter, mungkin kita punya banyak bekal, tapi tidak mencahayai hidup kita. Hidup kita orang kaya wong pinter. Banyak kan orang yang sarjana, mungkin dokter, mungkin profesor, akhirnya dipanggil KPK. Kenapa bisa begitu? Ilmunya tidak mencahayai hidupnya. Mungkin dia ngerti, mungkin bahkan apal ayat, mungkin juga bisa ceramah. Buktinya kalau ke pesantren ya
para santri cium tangan. Tapi ilmunya sendiri tidak mencahayai hidupnya. Jadi tempuhlah jalan ilmu, nasihatnya Mangkunegoro IV dengan laku. Yo gelemlah tirakat. Tirakat itu bukan berarti hidup tidak punya. Tapi kamu ambil secukupnya, kadang-kadang kamu cegah dirimu untuk tidak menikmati yang bisa kamu nikmati. Itu puasa. Makanya saya sering dulu waktu filsafat puasa, hanya orang puasa yang menikmati, ngerti enaknya buka puasa. Kalau kamu tidak puasa, tidak ketemu buka puasa. Maka jalani laku. Yang ingin masa depanmu cerah, mungkin sekarang kamu ragu-ragu, bimbang, tirakatlah. Cari jalur tirakat sesuai yang kamu cocok. Puasalah. Puasa tidak harus dalam arti harafiah kamu tidak makan, tidak minum, Senin, Kemis, Daud, dan kawan-kawan. Itu boleh. Tapi yang jelas kekang dirimu. Jangan dilampiaskan sekarang. Nah, itu jalannya penempuh ilmu. Terus selanjutnya. Nah, ini antara lain dietnya para pencari ilmu. Versi Wedotomo. Yang pertama apa? Tan dahwen pati openan. Jangan iri, jangan dengki. Penyakitnya manusia hari ini gara-gara medsos. Iri, dengki. Dengki itu tidak suka kalau orang lain senang. Senang kalau orang lain susah. Biasanya kelompok sana. Kalau kelompok sana dapat masalah, kamu senang. Nah, siapa suruh milih gubernur itu? Sudah tak bilang. Kalimat itu menunjukkan kamu dengki sebenarnya. Atau kalau sana sukses, kamu iri. Alah kayak gitu aja, jagoku bisa lebih baik. Itu iri. Jadi bersihkan dirimu dari hal-hal itu. Tentang apapun pada siapapun. Kalau dua ini masih ada, ya ilmumu tidak akan jadi cahaya. Iri, dengki. Terus tanpa nasten. Tidak gampang ngamukan. Kalau dikritik orang, diingatkan orang, atau ada yang tidak cocok sama kebenaran yang kamu yakini, jangan cepat-cepat ngamuk toh. Jangan panasan. Hari ini kan kita gampang panas. Biasanya kalau kita meyakini sesuatu benar, terus orang lain tidak cocok sama kita, itu biasanya kita panas. Ya meskipun ekspresi panasnya macam-macam. Jadi tan panas ten. Terus jangan ganggu orang lain. Nora jahil. Oke. Mungkin jahilnya beda ya hari ini. Jahilnya itu kadang bikin foto-foto di Photoshop, terus bikin, nah itu jahil. Atau mungkin kamu punya teman kuliah, ala pak iseng-iseng daripada sepi ganggu temenmu. Itu jahil namanya. Sandalnya disembunyikan. Lagi enak-enak di kamar mandi, bajunya dibawa lari, itu jahil. Contoh paling gampang. Ngerti temennya di kamar mandi, pintunya rusak, terus kamu buka. Wah, pura-pura padahal lu ada orangnya, padahal sudah tahu kalau ada orangnya. Sering ya kadang-kadang gitu zaman di pondok itu ngerjain temennya. Saya dulu ada teman yang penakut luar biasa. Kalau ke kamar mandi malam-malam dikerjain teman-temannya. Dari jauh dilempari batu, dueng gitu. Dia kaget luar biasa. Kaget langsung lari keluar. Aku ora wedi. Terus balik lagi. Aku ora wedi kok, balik lagi. Itu jahil. Biasanya kalau yang seusia kita kan suka jahil. Sama tetangga suka jahil. Ndaklah, iseng-iseng yang ndak penting. Ya seusia kita sekali-sekali jahil asal ndak bahaya ya. Untuk menyegarkan suasana. Misalnya kopinya dari dia ngantuk kopinya mbok entekke ngono ndak masalah lah, konco dhewe. Tapi jahil yang merugikan. Oke. Misalnya tiba-tiba temenmu fotonya kamu pasangkan sama cewek cakep misalnya. Itu kan kasihan cewek cakepnya. Oke. Jadi ya kalau temenmu seneng. Oke ya. Terus
Jangan melampiaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kamu penuhi sekadarnya saja, tidak usah angkara murka dihabis-habiskan. Kita dunia itu butuhnya tidak banyak. Dan amung eneng amreh ening. Jadi lebih suka diam, mencari ketenangan, menjernihkan pikiran. Kalau menurutmu WhatsApp, Facebook itu mengeruhkan caramu berpikir, jangan sering-sering dibuka. Itu namanya amung eneng amrih ening. Nyari keheningan. Kalau menurutmu temanmu yang itu ngomongnya banyak, menjauhkan kamu dari ketenangan, ya dijauhi sementara. Jangan sering-sering sama dia dan seterusnya. Itu suka pada yang keheningan, ketenangan. Selama kita menempuh jalan ilmu, itu jalan tirakatnya. Syukur-syukur kita ada guru yang bijak. Sarjono kang martapi. Sarjono itu guru. Kang martapi itu kalau disingkat SKM. Beda sama SAG, beda sama ya. Sarjana kang martapi itu orang bijaksana yang berjiwa pertapa. Berjiwa pertapa, topo itu bahasa sufinya mungkin uzlah. Orang yang sudah menang melawan dunia. Bukan guru yang masih dimabuk oleh dunia. Politiknya, materinya, ekonominya, dan seterusnya. Tapi guru yang sudah menang melawan dunia, sarjono kang martapi. Ikuti. Cari kalau ada itu, ikuti. Yang jelas bukan saya. Ini juga usikum wa nafsi. Ya, karena gelarku bukan SKM tapi SAG. Ya, jadi sarjono kang martapi. Jadi kalau kamu lihat ada guru yang tidak terpesona lagi oleh dunia, yang dunia bagi dia sudah tidak penting, ikuti. Nanti di Jawa ada konsep guru sejati. Kapan-kapan kita bahas itu. Dalam tasawuf ada konsep mursyid. Oke, terus ini yang hati-hati kita sering ada di sini. Yang terakhir, tidak menggunakan pengetahuan semata-mata hanya untuk nyari nafkah atau pamrih. Jadikan semua yang duniawi dalam cari ilmu itu efeknya saja. Kawruhe kinaryo ngupoyo kasil nal menlek. Nggak, jangan fokus ke situ. Bahwa nanti setelah cari ilmu kamu dapat ijazah, yang ijazah itu dapat dipakai untuk ngelamar pekerjaan, yaitu efeknya. Tidak utama. Sama kayak kamu menempuh jalan sufi ada karomahnya. Tapi karomah bukan tujuan. Tidak usah takut rezeki. Kalau kamu takut sama rezeki besok jadi apa? Kamu sedang melecehkan Gusti Allah. Lah yang ngatur rezeki itu Gusti Allah. Kok kamu takut? Kamu tidak percaya po? Kan gitu. Wong yo banyak yang tidak kuliah lebih sukses daripada yang kuliah. Tidak. Hari ini susah nyari orang kuliah itu, cari ilmu itu berat sekali. Selalu isinya nyari ijazah, nyari kerjaan. Atau paling tidak nyari beasiswa. Loh kalau kamu pinter berkualitas di dunia ilmu, nanti dapat karomah namanya beasiswa. Ya kan? Tapi beasiswa jangan jadi tujuan. Nanti dapat karomah tambahan, mungkin dapat kerja. Dapat ijazah, itu karomahnya. Tapi bukan tujuannya. Jadi itu dietnya pencari ilmu yang sejati. Cuma sekarang kalau kampus-kampus itu promosi, kuliahlah di sini. Di sini murni cari ilmu, ndak mikir masa depan, ndak laku kampusnya. Kampus itu mesti yang dipamerin lulus jadi apa sekarang. Oleh pemerintah juga disuruh merumuskan tegas. Kuliah di sini, besok lulusannya jadi apa, itu disuruh merumuskan tegas. Jadi bobot paling beratnya tidak pada keilmuannya. Mungkin ada yang salah.
harus didiskusikan lagi. Kita tidak percaya sama diri kita sendiri, sama Tuhan kalau fokusnya hanya pada kerja sama uang sama materi.